Shalom saudara-saudara yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan kembali lagi beribadah bersama, bersekutu dalam doa keluarga. Sebelum kita mulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Untuk membuka ibadah kita, marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 106, Satukan Kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu bersama meskipun kami belum dapat berkumpul bersama-sama. Kami tahu Tuhan bahwa kami semua sedang mengalami saat-saat yang sulit, tapi kami mau selalu tetap bersandar kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan menaikkan ibadah kami Tuhan, kami akan doa, dan kami akan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu saja Tuhan yang ada di dalam kami, membukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Semoga agar kami juga dapat lebih lagi memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan saat ini kita baca dari Roma pasal 12 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Saya sangat berharap sekali bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara ketika membuka channel ini sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semua. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani.
Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah berbeda tetapi satu keluarga. Tema ini diambil dalam rangka Bulan Keluarga GKI Delima. Bapak Ibu dan Saudara, suatu kali kita pernah mendengar ungkapan dari seorang anak yang mengatakan demikian kepada papa dan mamanya, "Pak, Ma, aku kok berbeda dengan kakak, dengan cici, atau dengan adik." Nah, sebuah ungkapan yang mungkin spontan diungkapkan oleh anak tersebut kepada papa dan mamanya ketika ia menyadari dan melihat bahwa dirinya ternyata berbeda dari adik atau kakaknya. Atau Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di lain kesempatan kita juga pernah menyaksikan atau melihat atau mengalami sendiri berjumpa dengan anak yang kembar. Kita akan begitu amazing, kita akan begitu kagum, kita akan begitu merasa bahwa sesuatu yang sangat mengherankan ketika menyaksikan seorang anak yang kembar. Mereka bisa begitu mirip, begitu sama, sampai kadang-kadang atau seringkali kita tidak bisa membedakan di antara mereka. Walaupun sesungguhnya pasti di antara mereka ada perbedaan. Dan tentu saja kita akan seringkali kesulitan untuk membedakan mana yang si A dan mana yang si B. Berbeda dengan orang tua atau keluarga mereka yang sudah terbiasa atau sering bersama dengan mereka, maka mereka akan dengan mudah membedakan. Begitu juga saya punya pengalaman ketika melayani bersama dengan seseorang yang kembar, pendeta, dan saya bisa membedakan mana yang kakaknya, mana yang adiknya. Tetapi untuk beberapa rekan lain, mereka tidak bisa dengan mudah membedakan, bahkan seringkali salah memanggil nama rekan tersebut, dan si kembar itu ya dengan senyum-senyum saja menanggapi kekeliruan dari rekan pelayanannya, dan dia sudah memahami bahwa ya memang banyak orang yang tidak mengenal siapa dirinya dan siapa kembarannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya setiap anggota keluarga dengan banyak anggotanya, atau setiap keluarga dengan banyak anggotanya memang berbeda satu dengan yang lainnya dalam banyak hal. Tidak hanya soal fisik yang berbeda, tetapi juga karakter, hobi, kemauan, kesukaan, dan sebagainya. Tapi semua perbedaan yang ada itu, termasuk yang ekstrim sekalipun, ternyata mereka yang berbeda tadi bisa dipersatukan dalam sebuah ikatan yang namanya keluarga. Menarik bukan? Ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keluarga dengan beragam yang kita temui, termasuk keluarga kita, ternyata yang beragam itu toh tetap bisa dipersatukan. Nah, sekali lagi saya katakan sangat menarik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, rupanya ketika kita memperhatikan bacaan saat ini, dengan otoritas kerasulan yang telah menerima anugerah Allah, Paulus mendorong jemaat di Roma untuk berpikir secara jernih atau bijaksana. Ini dimaksudkan untuk mematahkan sikap kesombongan dari sebagian jemaat, di antara jemaat yang pada waktu itu jemaat merasa ketika memiliki karunia dan anugerah yang daripada Allah, maka mereka merasa bahwa mereka lebih daripada orang lain. Apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Paulus untuk juga dalam pengertian mematahkan sikap kesombongan
di antara jemaat yang sombong atau merasa tinggi hati ketika memiliki karunia, bahkan kemudian ketika mereka bisa melayani pada saat itu. Paulus di sini mengajarkan kerendahan hati untuk tidak juga mengejar ambisi diri, tetapi bagaimana mementingkan orang lain. Dan ini adalah hasil dari bersama Yesus. Artinya, ketika kita benar-benar menjadi murid Kristus yang berelasi intim dengannya, maka secara proses kita menunjukkan kerendahan hati. Di dalam pelayanan, kita tunjukkan hal ini dengan sikap tidak mencari pujian dan ambisi diri, tetapi berani mengekspresikan pelayanan orang lain yang lebih baik dari kita. Artinya, kita dengan rendah hati mau memberikan pujian, memberikan appreciate, penghargaan kepada orang lain yang memang melayani lebih daripada kita, atau memberikan sesuatu yang lebih daripada kita. Dan kita dengan senang hati. Tapi juga ketika kita merasa bahwa kita menjadi orang yang aktif dalam sebuah pelayanan, maka kita juga tidak menjadi sombong diri, tetapi rendah hati dan mau tetap peduli dan berempati atau menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, apresiasi yang kita berikan kepada orang tersebut didasarkan pada apresiasi kita pada panggilan Allah bagi saudara seiman yang berbeda dengan kita. Inilah yang kemudian diingatkan Paulus kepada jemaat di Roma, mengingat bahwa di antara mereka masih memiliki pemahaman yang salah dalam hal melayani. Mereka merasa sombong dalam penggunaannya ketika merasa memiliki karunia yang baik yang diberikan oleh Tuhan dan dikaruniakan kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata menguasai diri dari bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, di sini Paulus juga mau mengingatkan kepada jemaat untuk mawas diri. Selalu ingat bahwa setiap orang berbeda karunia, tetapi tidak menjadi sombong. Bahkan di ayat yang keempat dan ayat kelima ditegaskan bahwa meski berbeda-beda karunia, tetapi dalam satu tubuh. Masing-masing punya fungsi untuk saling menopang dan memuliakan Tuhan. Secara sederhana saja, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan jari kita, maka kita akan melihat ada perbedaan yang cukup signifikan, yang cukup kelihatan sekali. Ada jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Kita tidak ingin kehilangan salah satunya, kalau bisa. Walaupun berbeda, walaupun mungkin merasa tidak berguna, tetapi sesungguhnya mereka punya fungsi masing-masing. Bahkan kalau kita masih lengkap dengan jari kita, maka akan mudah menggenggam, akan mudah melakukan aktivitas dibandingkan ketika jari ini hilang. Sekali lagi, kita tidak ingin kehilangan salah satunya. Dan ini menjadi satu bagian, satu kesatuan yang memiliki fungsi masing-masing, saling mendukung, saling menopang. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa di ayat 4 dan 5 ditegaskan bahwa walaupun berbeda tetapi satu tubuh. Nah, dalam perbedaan itulah Paulus mau mengingatkan kepada jemaat untuk bisa saling melengkapi sebagai satu keluarga. Bulan Oktober ini adalah bulan keluarga bagi jemaat GKI Delima, dan kita menghayatinya dalam kehidupan sebagai keluarga jemaat GKI Delima dan juga sebagai keluarga kita masing-masing, dan secara khusus dalam keluarga kita. Nah, di tengah pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, rasanya tepat jika bacaan kita saat ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa sesungguhnya sangatlah penting keberadaan keluarga kita masing-masing. Keberadaan kita di tengah keluarga kita masing-masing. Keberadaan anggota keluarga yang lain di tengah keluarga kita. Dengan berbagai perbedaan yang ada dari seluruh segi dan aspek, tidak menjadikan kita hanya sadar, menjadikan kita hanya sadar mementingkan diri sendiri.
tetapi lebih peduli lagi kepada anggota keluarga yang lain. Kita berbeda dengan satu dengan yang lain. Ada perbedaan yang amat sangat. Tetapi perbedaan tersebut menjadikan kita sebagai keluarga saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai. Sehingga ungkapan indahnya perbedaan bukanlah sekedar slogan, tetapi terasa di dalam dan dialami oleh kita semua di dalam keluarga. Dengan saling rendah hati, melayani seorang terhadap yang lain. Maka sebenarnya sesungguhnya kita telah mewujudkan pelayanan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu saling melayani satu dengan yang lain. Maka ketika seorang anak menyatakan bahwa, "Ma, kok aku berbeda dengan Cici atau dengan Dede?" Maka kita bisa memahami dan mengerti ketika dia melihat perbedaan itu. Tetapi kemudian sebagai orang tua kita pun juga bisa menjelaskan. Kemudian kita bisa memahami mengapa anak tersebut mengungkapkannya. Mengapa anggota keluarga kita pun mungkin pernah menyatakan perbedaan antara dirinya dengan anggota keluarga yang lain. Jadi perbedaan yang ada di tengah keluarga kita justru semakin memperlengkapi keluarga kita. Dan tentu saja kita memuliakan Tuhan dengan perbedaan yang ada di tengah keluarga kita. Dan itulah ketika kita saling merendahkan diri, ketika kita saling memperhatikan, ketika saling menopang, ketika kita saling mendukung, maka sebenarnya kita juga sudah memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak susah, jadi tidak sulit ketika kita mau memberikan sebuah persembahan yang indah di hadapan Tuhan, yaitu dengan kita memperhatikan kedua anggota keluarga kita masing-masing. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun di tengah pandemi dan situasi yang serba sulit, tidak menyurutkan langkah kita untuk melakukan hal baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama serta anggota keluarga kita. Selamat merayakan Hari Keluarga bersama anggota keluarga setinta, dan ada ungkapan syukur dan sukacita di tengah keluarga kita. Tuhan berkati kita semua. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Malam ini kita mau ngajak semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang masih Engkau berikan di tengah masa pandemi yang sedang berlangsung Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin berdoa bagi garda terdepan, yaitu para medis yang menangani setiap pasien COVID-19 Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu agar mereka dapat dengan tetap setia untuk melayani para pasien. Tuhan, Kau juga berkati Bapa keluarga dari jiwa-jiwa yang meninggal dunia akibat COVID-19. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dan penghiburan selalu Tuhan. Engkau juga berkati para medis yang berusaha dengan sekuat tenaga, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kemampuan agar mereka dapat menemukan vaksin corona, vaksin COVID-19 dengan segera Tuhan, agar pandemi ini dapat cepat berlalu. Engkau berkati juga Tuhan para korban bencana, baik bencana banjir maupun longsor yang terjadi di negeri ini Bapa. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan kehidupan yang layak bagi mereka, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka ke depannya dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pada hari ini untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini, di mana kami ketahui bersama di tengah situasi pandemi, biar akhirnya Tuhan yang mau tolong supaya setiap panitia sekaligus masyarakat tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Begitu juga untuk keluarga-keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi, biar akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan, ide, kreativitas untuk mencari alternatif lapangan usaha dan pekerjaan, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan menghindari niat dan usaha tindakan kriminal yang bisa merugikan banyak orang.
Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah menaikkan doa-doa syafaat kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita dengar dan yang kita renungkan dapat menjadi penerang bagi langkah-langkah dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan semoga kita, meskipun kita tahu bahwa kita berbeda, tapi kita tetap merasakan kebersamaan dalam satu keluarga Kristus. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 258, Satu Tubuh Kita, ayatnya yang pertama dan kedua. Satu tubuh kita, meski banyak anggota, hitam, putih, kuning, dan merah, miskin, kaya, tinggi, dan hina. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita, meski banyak anggota, satu sakit semua, satu mulia semua. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga bersama-sama. Kiranya apa yang sudah kita lakukan boleh menjadi berkat, boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita untuk senantiasa kita saling peduli, saling melayani, saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Walaupun situasi dan kondisi yang barangkali tidak memungkinkan atau saat ini dengan kondisi yang memang menyulitkan, tetapi tidak menjadi penghalang
Ketika kita bersama Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersyukur. Tuhan berkati kita semua. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan.